Halo guys, selamat datang di channel Baraya Movie. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang tentara bayaran yang bernama Tyler. Tyler diberikan tugas untuk menyelamatkan Ovi Mahajan, anak seorang mafia India yang diculik oleh rival ayahnya. Ovi diculik dan ditahan di Dhaka, Bangladesh. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan sekilas kondisi pemeran utama yang bernama Tyler. Ia sedang terlatih tatih akibat luka yang sedang ia alami. Selain itu, scene memperlihatkan Tyler yang sedang mencoba mengokang senjatanya sambil berhalusinasi memikirkan seseorang dalam lamunannya. Kemudian scene berganti berlatar di Mumbai, India, memperlihatkan seorang siswa yang bernama Ovi sedang dalam perjalanan pulang. Ia adalah seorang anak dari bos bandar narkoba yang sangat kaya raya di India. Sesampainya di rumah, Ovi dimarahi oleh Saju karena ia pulang terlambat. Saju merupakan tangan kanan dari ayahnya Ovi. Meskipun kehidupannya berkecukupan, tapi ia hampir tidak terlihat bahagia. Karena berlatar belakang anak dari bos bandar narkoba membuatnya terkekang dalam urusan apapun. Di malam hari Ovi merasa bosan lalu mengajak teman-temannya datang ke sebuah bar, bahkan itu tanpa sepengetahuan Saju. Lalu temannya Ovi mengajak dirinya untuk menghisap rokok. Mereka mulai mencari tempat yang aman, yakni di luar bar. Tapi sialnya, saat itu ada polisi India yang datang memergokinya. Tapi polisi India itu bukan berniat menangkap mereka, malah menembak temannya lalu menculik Ovi. Keesokan harinya kabar tersebut sampai kepada ayahnya yang bernama Mahajan yang ternyata ayahnya berada di dalam penjara. Ia sangat kesal dan emosi ketika mengetahui informasi bahwa anaknya diculik. Kemudian Saju diminta untuk mengumpulkan pembunuh bayaran untuk membawa kembali anaknya. Jika tidak berhasil maka Saju dan keluarganya akan dihabisi oleh Mahajan. Scene berganti memperlihatkan Tyler yang baru bangun dari tidurnya. Bukannya cuci muka atau minum air putih, ia malah minum bir lalu melompat ke sebuah sungai kemudian melakukan meditasi di dasar air. Kemudian ia pulang ke rumahnya yang ternyata di situ sudah ada wanita yang bernama Nick. Ia adalah agen atau komunikator dari berbagai misi yang Tyler sering jalankan. Mereka berbincang tentang kejadian di India yang dialami oleh Ovi. Bahkan Nick memberitahu kepada Tyler tentang komplotan yang menculik Ovi. Tanpa berpikir panjang, Tyler langsung menerima tawaran tersebut. Kemudian scene memperlihatkan orang-orang yang telah direkrut telah sampai di kota Dhaka, India. Mereka membicarakan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan mereka lawan. Lawan mereka saat ini adalah Amir Asif sang Pablo Escobar dari Dhaka. Dia merupakan gembong narkoba terbesar di Bangladesh. Tanpa berpikir panjang mereka langsung menjalankan misinya. Terlihat Tyler sedang duduk sambil memperhatikan sekitar dan bersiap-siap bertemu dengan pihak Amir. Kemudian Tyler ditawan dan diminta untuk menyerahkan uang tebusan. Tapi saat itu Tyler hanya memastikan keberadaan Ovi dan kondisinya. Tyler terlihat tenang menghadapi mereka lalu ia pun dibawa untuk turun kembali. Saat di perjalanan tim yang lain pun bertugas mengawasi di luar. Sang sniper berhasil melumpuhkan salah satu penjahat itu. Ini menjadi kesempatan bagi Tyler untuk melawan mereka. Kemudian Tyler kembali ke lantai atas. Satu persatu musuh pun ia kalahkan dengan mudah. Suara tembakan itu menjadi reaksi para musuh yang sedang berjaga di luar. Itu membuat sniper mulai menembaki satu persatu dari mereka. Setelah Tyler mengalahkan musuh-musuhnya, tersisa satu orang bocah yang menodongkan senjata kepada Tyler. Tapi bocah itu tidak dibunuh olehnya. Lalu setelah itu Ovi pun berhasil diselamatkan. Nick mulai mencari jalan keluar untuk membawa Ovi. Kemudian scene berganti memperlihatkan Amir yang sedang mengumpulkan bocah-bocah yang diduga telah mencuri uangnya. Di sini terlihat kebengisan Amir dan komplotannya, karena ada satu bocah yang mereka lemparkan ke bawah. Hal tersebut dilakukan agar komplotan bocah itu mengakui kesalahannya. Tiba-tiba datang seorang inspektur aparat setempat yang dinilai tunduk kepada Amir. Ia memberitahu bahwa Ovi telah ada yang membawanya. Hal tersebut membuat Amir kesal dan marah lalu menyuruh agar mereka segera ditemukan dan menyuruh untuk menutup seluruh akses keluar dari kota. Kembali lagi scene memperlihatkan Tyler yang bersiap-siap untuk membawa Ovi keluar dari kota tersebut. Sebelumnya ia membuat sebuah video untuk diberikan kepada Nick menandakan bahwa ia telah berhasil membawa Ovi. Lalu tujuan mereka ialah menuju ke sebuah sungai yang dimana tim yang lainnya sedang bersiap-siap untuk mengangkut mereka. Tiba-tiba terdengar suara kebocoran mesin kapal. Salah satu anggota tim bergegas untuk mengecek hal tersebut. Tak diduga ada seseorang yang malah menghabisinya.
Orang tersebut belum diketahui asal-usulnya, kemudian orang itu menghabisi awak kapal yang lainnya. Di sisi lain Nick yang bertugas menjadi operator dalam misi kali ini, Nick menyuruh salah satu anggota untuk menelepon pihak Mahajan agar segera mengirimkan uang bayaran mereka dan Nick memberikan waktu 5 menit untuk pihak Mahajan mengirimkan transferan keduanya. Setelah 5 menit berakhir Nick merasa janggal karena pihak Mahajan masih belum mengirimkan uangnya langsung. Nick langsung saja menghubungi rekan tim yang berada di kapal, ternyata mereka sudah tewas. Hal itu membuat Nick langsung memberitahu kepada Tyler bahwa pihak Mahajan telah menipu dan mempermainkan sehingga menyuruh Tyler untuk kabur dari tempat tersebut. Ternyata orang yang menghabisi anggota tim yang berada di perahu ialah Saju. Itu membuat Ovi pun seketika mencoba pergi ke arah Saju tetapi Tyler menyuruh Ovi untuk tetap diam. Tyler mengungkapkan bisa saja Saju bekerja sama dengan Amir. Setelah melemparkan granat, Tyler dan Ovi bergegas pergi menuju kota. Lalu di kota pun mereka malah dihadang oleh pasukan Amir. Mereka pun langsung bersembunyi menuju rumah susun. Suasana menegangkan pun berlangsung, pasukan Amir mulai menyisir satu persatu kamar yang ada, kemudian pertarungan satu lawan banyak pun tak terelakkan. Di saat Tyler yang sedang fokus melawan musuhnya, Ovi dikejar oleh salah satu musuh. Tetapi Tyler kembali bisa mengalahkan musuhnya. Kejar-kejaran di gedung tersebut berlangsung menegangkan. Di saat Tyler dan Ovi berhasil ke lantai bawah mereka malah bertemu kembali dengan Saju. Pertarungan Saju dan Tyler berlangsung sampai-sampai Tyler ditabrak oleh sebuah mobil. Itu menjadi kesempatan bagi Saju untuk membawa Ovi. Tak lama kemudian ada sebuah truk yang menabrak Saju. Ternyata truk tersebut dikendarai oleh Tyler. Tidak sampai di situ kejar-kejaran pun masih terus berlangsung hingga Tyler memiliki ide gila, yakni melompat dari sebuah truk dan membuat seakan-akan truk tersebut mengalami kecelakaan. Kejadian tersebut sampai ke telinga Amir. Tetapi Amir ingin melihat mayat mereka berada di truk atau tidak. Di malam harinya inspektur pun melaporkan bahwa Tyler dan Ovi tidak ada di dalam truk. Amir pun menyuruhnya untuk mengerahkan seluruh prajurit dan anggota gengnya untuk bisa memburu Tyler. Kemudian scene berganti memperlihatkan Tyler yang sedang mengobati lukanya lalu berkomunikasi dengan Nick. Nick menyebutkan bahwa Saju adalah seorang mantan tentara khusus dan pembayaran kedua tidak Mahajan bayarkan. Bahkan Nick menyuruh kepada Tyler untuk meninggalkan Ovi. Itu membuat Tyler memutuskan untuk tetap membawa Ovi dan menyuruh Nick untuk bisa menemukan uangnya. Lalu Nick memberikan arahan kepada Tyler untuk pergi ke area terbuka di timur jembatan Sultana Kamal dan tempat tersebut sejauh 4 km. Nantinya Nick akan mempersiapkan helikopter untuknya karena kota tersebut telah dikunci, sehingga bantuan yang dikirimkan harus di luar kota tersebut. Di sisi lain Saju pun terlihat mengalami luka yang berat. Ia pun sedang beristirahat sejenak sambil menelepon istrinya. Saju mengungkapkan jika ia tidak kembali selama 12 jam ke depan maka Saju menyuruh istrinya untuk mengambil uangnya dan kabur keluar kota. Scene memperlihatkan Tyler dan Ovi yang akan menuju ke tempat tujuan mereka. Tiba-tiba di saat mereka sudah menemukan sebuah mobil, komplotan bocah gangster pun datang menyerang mereka. Tyler mulai melumpuhkan mereka satu persatu tetapi tanpa membunuh mereka. Akibat kegaduhan tersebut aparat setempat pun datang. Itu membuat Tyler dan Ovi terpaksa untuk bersembunyi di sebuah solokan. Ketika semuanya sudah aman, lalu Tyler menelepon kembali Nick dan meminta Nick untuk menghubungkannya dengan Gaspar. Gaspar dulunya seseorang yang pernah Tyler selamatkan. Sehingga Tyler berkeyakinan bahwa Gaspar memiliki hutang budi kepadanya. Tak lama kemudian Gaspar mendatangi mereka lalu membawanya ke rumahnya. Sesampainya di rumah Gaspar, mereka berbincang tentang masa lalu mereka sambil minum minuman keras. Di sisi lain memperlihatkan ketua geng bocah mendatangi Amir. Bocah tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin membunuh Tyler. Scene berganti ke Tyler yang mendatangi Ovi yang sedang beristirahat. Terjadi perbincangan antara mereka. Bahkan di sini Tyler menceritakan masa lalunya. Salah satunya menceritakan bahwa Tyler pernah memiliki seorang anak. Tetapi anak tersebut memiliki penyakit limfoma dan meninggal baru beberapa tahun sebelumnya saat umurnya 6 tahun. Yang Tyler sesalkan di saat anaknya meninggal ia tidak berada di sisinya karena sebuah misi. Tyler mengungkapkan bahwa ia sengaja pergi karena tidak kuat melihat kondisi anaknya. Di saat menceritakan hal tersebut Tyler sambil meneteskan air mata karena merasa sangat menyesal dan merasa bahwa dirinya adalah penakut. Itulah yang membuat Tyler selalu terbawa suasana membuat tidak ingin meninggalkan Ovi. Tak lama kemudian Tyler melihat Gaspar yang turun dari mobilnya.
Di sini ia mulai merasakan kecurigaan terhadap Gaspar dan benar ketika mereka berbincang dan mabuk Gaspar malah menyuruh Tyler untuk membunuh Ovi dan meninggalkannya. Gaspar menyebutkan karena akses jalan semuanya telah diblokade, Tyler tidak memiliki kesempatan untuk membawa Ovi keluar, lalu Gaspar menyinggung bahwa Tyler akan mendapatkan uang bayaran jika mau membunuh Ovi. Tertanya Gaspar telah bersekongkol dengan Amir, Tyler pun mencegah Gaspar membunuh Ovi, dan perkelahian tidak terelakkan. Karena tangannya yang masih cedera itu membuat Tyler terdesak dan hampir dibunuh oleh Gaspar. Tiba-tiba Ovi datang dan membawa pistol di tangannya. Melihat hal tersebut memaksa Ovi untuk menembakkan pistolnya kepada Gaspar. Di sini Ovi terlihat sangat tertekan dan ketakutan atas semua kejadian yang ia alami. Bahkan sambil memeluk Tyler, Ovi mengungkapkan bahwa ia sangat sekali ingin pulang. Mendengar hal tersebut membuat Tyler tersenyum dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Kemudian Tyler menelepon Saju lalu meminta bantuannya untuk bisa bekerja sama untuk menyelamatkan Ovi. Tyler dan Saju pun akhirnya bertemu. Tyler langsung memberikan sejumlah senjata kepada Saju. Lalu Tyler mengungkapkan bahwa ia melakukan semua ini karena ingin Ovi keluar selamat dan hanya peduli akan hal itu. Dan Saju pun mengungkapkan bahwa jika ia tidak berhasil membawa Ovi kembali, Mahajan akan menghabisi dirinya dan keluarganya. Lalu Tyler memberitahu rencana ke depannya. Saju bertugas untuk membawa Ovi ke seberang atau batas kota, sementara yang mengalihkan perhatian pasukan itu menjadi tugas Tyler. Pagi pun tiba, sekilas memperlihatkan para pasukan Amir mulai menyisir atau mengecek satu persatu warganya. Scene berganti memperlihatkan Saju yang sudah bersama dengan Ovi di dalam mobil dan Tyler bersiap siaga untuk menembak bom ke salah satu mobil milik pasukan Amir. Hal tersebut menjadi kesempatan Saju untuk menembus blokade tersebut. Tetapi itu membuat para pasukan Amir menjadi terfokus kepada Tyler. Di saat hampir sampai ke jembatan, kondisi jalanan sangat macet, karena para pasukan Amir menyisir satu persatu yang akan melewati jembatan tersebut. Itu membuat Saju dan Ovi harus turun dari mobilnya dan mulai berjalan kaki untuk melewati pos tersebut. Di sisi lain scene memperlihatkan Amir dan inspektur yang sedang mengawasi segala yang terjadi dari jauh. Lalu scene memperlihatkan Nick dan tim dengan senjata lengkap sedang menuju ke jembatan untuk membantu proses penyelamatan. Kembali lagi di saat Saju hampir berhasil melewati pos tersebut. Tiba-tiba ada salah satu pasukan yang sadar dan melihat wajah Ovi lalu pasukan tersebut memberhentikan mereka. Saju yang menggunakan jubah lalu membuka jubah tersebut. Ternyata jubah yang ia pakai untuk menyembunyikan senjata dan satu lawan banyak pun terjadi. Di sini terlihat betapa hebatnya Saju dalam membunuh para pasukan Amir. Kemudian ada sebuah helikopter yang membawa pasukan mulai menyerang Saju, tapi untung saja Nick datang tepat waktu, dengan membawa roket lalu menembakkannya. Scene berganti memperlihatkan Tyler yang sedang sibuk berhadapan dengan para pasukan Amir. Satu persatu pasukan datang menghampiri, tetapi berhasil Tyler habisi. Setelah itu Saju pun menghubungi Tyler untuk segera merapat ke jembatan, karena Saju sudah merasa sangat terpojok dan meminta bantuan. Saat Saju telah berhasil menghabisi sebagian besar pasukan, sayangnya ia tewas tertembak oleh inspektur yang menggunakan senapan andalannya. Bahkan inspektur berhasil membunuh pilot helikopter penyelamat dan beberapa tim Nick telah dilumpuhkan. Kemudian Tyler telah sampai ke jembatan, tembak-menembak pun masih berlangsung. Bahkan di sini inspektur berhasil menembak Tyler dan membuatnya terjatuh, tetapi di sisi lain Nick pun mulai mencari keberadaan inspektur. Detik-detik terakhir ketika inspektur akan menembakkan senapannya kembali kepada Tyler, untungnya Nick menemukan keberadaan inspektur dan berhasil membunuhnya. Di sini scene memperlihatkan seperti pertama kali di awal film, Tyler menyuruh Ovi untuk berlari ke arah ujung jembatan, kemudian Tyler yang terlatih tatih masih belum berhenti untuk menahan pasukan Amir. Ketika Tyler menoleh ke arah Ovi ia pun tertembak di bagian leher, ternyata yang berhasil melumpuhkan Tyler adalah ketua gangster bocah. Tyler terjatuh ke sebuah sungai lalu Ovi dan Nick terlihat sangat sedih dan terpukul. Mereka langsung segera melarikan diri menggunakan helikopter. 8 bulan setelahnya, scene memperlihatkan Nick yang berhasil membunuh Amir di sebuah toilet ketika ada sebuah pesta. Dan scene terakhir memperlihatkan kehidupan Ovi yang masih dalam keadaan sedih atas meninggalnya Tyler dan ia melakukan apa yang biasa Tyler lakukan, yakni mencari ketenangan di dasar kolam. Ketika ia sampai ke permukaan tiba-tiba ada seseorang di pinggir kolam tapi belum diketahui siapa orang tersebut, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa. It's just easy that way.